Harap gunakan headset Anda demi kenyamanan membaca. Bab 3. Cahaya Harapan. Di kosan aku berbaring terus memikirkan perkataan Livia tadi. Apa maksudnya ya? Tiba-tiba handphoneku terdengar bunyi nada dering WA masuk. San, lo kena ikut tawuran tadi? Ternyata Gilang yang WA menanyakan kembali kejadian tadi siang untuk memastikan. Haha, mana mungkin Livia ya, pikirku. Ngarep.com. Ya iyalah, tahu juga kagak WA dia, bolot juga gue. Hampir bocor pala gue kalau gak cepet gue tangkis tuh batu pakai tas gue, kampret tuh tawuran, ketikku yang langsung ku kirim ke Gilang. Lalu terdengar bunyi dering yang berbeda dari dering WA, itu dering WA masuk. Gak ada nama pengirim, hanya nomor saja. Hai San, lagi ngelamun ya? Hihihi, Livia, sontak aku langsung bangun dari tempat tidur saat membaca isi WA itu. Shit, it's too good to be true, is it really happening, ujarku dalam hati sambil terus menatap layar handphone. Ini bukan si geblek Robby lagi ngecengin gue lagi kan, lanjutku sambil berpikir keras. Hai juga Liv, iya nih lagi ngelamun mikirin kamu senang, ketikku namun belum kusen. Aku terus memandangi jawaban WA-nya terus bimbang apa harus aku send atau aku rubah. Akhirnya aku klik send, apa yang terjadilah. Seorang cowok harus melakukan apa yang seorang cowok lakukan, begitu pikirku. Aku terus menanti reply dari Livia, bahkan telepon dari Gilang sama sekali tidak kuhiraukan. Dan serius, menunggu reply dari orang yang kita harapkan itu seakan seabad lamanya. Jangan-jangan dia marah sama aku ya? Apa dia lagi ada urusan lama banget, replinya? Jangan-jangan dia lagi WA-an sama cowok atau tetemennya, pikiranku terus berkelana tidak jelas menanti reply dari sang diva. Dan akhirnya bunyi yang dinanti tiba juga disertai getaran ringan handphoneku. Jiah, mikirin gue atau mikirin hampir kesambit batu tadi siang, hehe, jawab WA-nya. Lo dapet nomor gue dari siapa, Liv? Gue dapet nomor WA lo dari Mary. Jiah, kayak anak ABG banget sih gue, pakai tanya dapat nomor dari siapa, ujarku dalam hati sambil senyum-senyum gak jelas. Wahahaha, gila tuh batu kagak permisi hampir aja nyenggol jidat gue emang, ketikku lewat WA. Hehehe, jidat lu bisa tambah peyang dang, ketik Livia. Yah, tapi lu kan udah dapat bonus tuh megang gunung gue, lanjutnya yang membuatku tersedak. Buset nih cewek ngomongin gunung gampang banget, sial bikin gue malu aja, sungutku dalam hati. Hehehe, thanks Liv buat kadonya, gak usah nunggu setahun sekali kalau kado itu MAH, lanjutku, plak, gambar mode emoticon muncul, jawabnya membuatku tersenyum. Udah gue udah dijemput MA cowok gue tuh, mau latihan dulu buat besok perform lagi, bye. Duar. Geledek super dahsyat bergejolak di kepala gue, katanya belum punya cowok. Tring. Kemudian terdengar lagi nada dering WA-ku. Temen band cowok maksud gue, ralatnya yang sungguh amat sangat melegakan hati yang bergejolak tanpa ampun, hais, apaan sih gue? Bye Titi DJ Via, balasku memanggilnya dengan nama Via bukannya Livia. Via? Hehe, baru kali ini gue dipanggil Via, hihihi, enak juga kedengerannya, khusus buat lo deh, balasnya lagi. Khusus buat gue. Hadeh nih cewek bikin gue penasaran banget ama ocehan-ocehannya, pikiran Sandi berkecamuk. Sementara itu di tempat yang berbeda. Robby, sabar dong sayang, ucapnya sambil gelagapan sedang dicumbu Robby di pintu masuk apartemen. Begitu pintu terbuka mereka langsung masuk dan langsung menutup pintunya. Robby dengan agresif terus mencium Sally, hingga hanya menyisakan pakaian Sally yang berserakan di lantai. Au! Rob, ujarnya terkejut ketika Robby dengan tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan menggendongnya ke atas sofa di ruang TV. Rintihan keduanya sedikit menggema di dalam ruangan apartemen Sally. Robby sangat menikmati servis yang diberikan Sally. Rasa puas bahwa dirinya sedang berusaha membuat pria yang disayanginya merasa puas dan bahagia. Jangan please, mohon Sally. Kamu kan udah janji ke aku untuk gak ambil yang satu itu sebelum kamu resmi jadi pasangan aku yang, bujuknya di saat Robby mulai lepas kendali karena bergairah. Robby menatap lembut wajah Sally di bawahnya, kemudian mengecup kening Sally dengan penuh kasih sayang. Iya sayang, aku udah janji, aku cuma ngukur aja yang, kata Robby dengan wajah mupengnya. Aku takut kita kebablasan sayang, lanjutnya.
Sally kemudian mendorong tubuh Robby untuk bangkit duduk dan mengarahkan wajahnya tepat ke isi celana Robby. 30 menit pun berlalu. Setelah sekian lama, Robby pun memeluk tubuh indah Sally dengan sepenuh hati, bersyukur memiliki gadis yang begitu menyayanginya, kemudian mengecup mesra kening Sally. Aku juga sayang kamu, Sel. Yang, tadi kenapa sih kamu orang pada ngecengin si Sandy pas Livia dateng ke kantin? Tanya Sally penasaran atas candaan mereka bertiga tadi siang. Oh itu, hahaha, si Sandy tuh naksir berat tau ama temen lo si Livia itu, jawan Robby sambil tertawa melihat tingkah Sandy yang serba salah tadi. Jawaban yang cukup mengagetkan Sally ternyata. Hah? Serius kamu yang? Hehe, pantesan tadi agak salting gitu. Aku juga rada aneh sih tiba-tiba tuh anak jadi kayak salting gitu, biasanya bocor sama kayak kamu, lanjutnya sambil menempelkan jari telunjuknya di hidung Robby. Robby kemudian memeluk erat tubuh Sally, biar bocorkan kamu udah cinta mati sama aku. Pret? Geran aja. Sungut Sally sambil memencet hidung Robby. Lanjut ke masalah Sandy tadi ceritain dong gimana si Sandy bisa tiba-tiba naksir banget sama Livy, rengeknya manja. Aku gak tahu pasti juga sih yang, kayaknya sih sejak semester lalu deh pas kita sekelas di Makul Ekonomi Mikro. Aku ama Gilang juga baru mulai nyadar pas sering mergokin si Sandy lagi liatin Livia lama banget, hehehe. Tapi tuh anak lagi bener-bener falling in love tuh si Livia kayaknya, yah kita orang MAH dukung-dukung aja lah namanya ama sohib kan, lanjutnya sambil membelai-belai kulit tubuh Sally yang sehalus sutra. Yah tadinya juga kita cuek aja, cuma pas kita jadian, aku juga baru tahu kamu sering jalan ama Livia. Jadi punya pikiran iseng deh godain si Sandy hehehe, gitu loh sayang, tangan Robby sesekali mulai meremas-remas gunung kembar. Ih, nakal nih tangan, protes Sally namun tidak menolak maupun menyingkirkan tangan Robby yang sedang bergerilya menelusuri gunungnya. Hai mem, sebenarnya si Livy gak pernah cerita sih dia suka sama cowok mana aja, bahkan karena sikapnya yang selalu ceria dan supel gitu jadi bikin aku bingung nih orang pernah jatuh cinta gak sih sama cowok, cerita Sally. Tapi aku kayaknya inget pernah ngecengin Sandy deh waktu kita lagi di kelas, kita lagi ngomongin tipe cowok ideal masing-masing dari kita, pas giliran Livy, dia nyebutin beberapa sifat namun matanya seolah sedang menatap si Sandy yang waktu itu kebetulan duduk di depan sebelah kanan kalau gak salah ingat. Lanjutnya sambil mulai menikmati remasan pelantangan Robby di gunung kembarnya. Aku sempat ngecengin maksud lo kayak si Sandy Liv, hehe, biasa deh dia ngeles, jelasnya lagi. Jangan-jangan emang tuh anak demen juga sama si Sandy yang gimana kalau kita jodohin yuk? Hahaha, pasti seru kan, ujarnya antusias dengan rencananya sendiri. Oke, tapi emang si Livia nyebutin sifat apa aja yang jadi kriterianya waktu lagi liatin si Sandy? Tanya Robby sementara kedua tangannya mulai makin aktif bergerilya di tubuh Sally. Kalau gak salah, Livy bilang, sifatnya yang dia suka yang baik, bukan tukang gombal. Kayak kamu tuh tukang gombal, perhatian, ama kebapakan, jelasnya sambil terhanyut permainan tangan Robby. Wakakakakak. Sandy kebapakan? Hahaha. Robby tertawa tidak tertahankan lagi. Gilang musti denger nih, hehe. Lanjutnya yang kemudian tiba-tiba mulutnya langsung memagut bibir Sally yang membuat Sally gelagapan menerima serangan beruntun Robby. Yang. Dua insan yang mulai terhanyut kembali ke dalam permainan erotis. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentang dia. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia ku ingin kulupakannya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia ku ingin kulupakannya. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Hentakan suara Livia begitu mendayu dan mendalam saat menyanyikan bait terakhir lagu milik Geisha pada saat latihan. SIP mantap banget Liv suara lo, besok kayak gitu ya. Good job, ujar Aryo, gitaris sekaligus leader di band Medusa, saat latihan hari itu berakhir. Lo lagi happy ya? Menghayatin banget suara lo, tanyanya. Jiah. Gue kan emang selalu happy bro hahaha, jawab Livia sambil tertawarnya, sedang anggota grup yang lain hanya cengengesan. Lo pulang mau kemana Liv? Lanjut Aryo. Biasanya gue jalan sama Sally, cuma tuh anak lagi dapat mainan baru, yah paling gue balik aja lah ke kosan, jawab Livia. Ya udah kita jalan berdua yuk, sekalian nemenin gue makan, ajak Aryo,
galah, gue balik aja Ar. Udah makan dulu baru balik, tinggal tidur deh, ayo deh buruan, paksa Aryo. Oke lah tapi jangan jauh-jauh ya, dan jangan lama-lama ya, jawab Livia. Sip deh, tenang aja, seringai Aryo. Mereka kemudian makan di mall dekat kampus, karena Livia tidak mau pergi terlalu jauh dari area kosnya. Kenapa lo Liv melamun mulu bukannya makan tuh makanan lo? Tanya Aryo sambil makan ketika melihat Livia sedang melamun tanpa menyentuh makanannya. Gak napa-napa kok Ar, hehe, yuk makan, ujarnya setengah terkejut, kemudian mulai mengambil sendok dan garpu dan mulai makan. Ar. Gue tahu kita udah latihan lagu Geisha tadi buat perform besok, ucap Livia setelah menelan makanannya. Aryo hanya mengangguk sambil terus melanjutkan makannya, kenapa Mang? Lu kagak nyaman sama lagu itu? Tanyanya kepada Livia. Bukan itu, cuma kalau bisa, ini kalau bisa loh. Gue pengen nyanyiin lagunya Minoru deh besok, jawabnya. Gue tahu kita cuma pernah latihan sesekali pakai lagu itu Ar, dan kita malah belum pernah perform pakai lagu itu, makanya gue pengen perform pakai lagu itu deh besok kalau lo setuju, gimana Ar? Lanjut Livia sambil tersenyum manis. Aryo kemudian menghentikan makannya sesaat sambil menatap wajah Livia menyelidik. Tumben lu request lagu Liv. Jangan-jangan lu mau perform buat seseorang ya pakai tuh lagu. Lanjutnya semakin menyipitkan matanya menyelidik reaksi Livia. Apaan sih lo, rese lo, sumut Livia. Kan gue udah bilang cuma pengen aja perform pakai lagu itu, kalau lo gak setuju ya udah kita tetap perform lagu Geisha tadi, lanjutnya. Aryo hanya menatap dan menyelidik, kemudian hanya mengangkat bahunya seakan tanda bukan masalah. If you wish, can so be it babe, jawabnya sambil mulai makan kembali. Yippee, sip deh thanks ya bro, Livia terlihat begitu senang bagaikan anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Aryo hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Bersambung.